Rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang terlihat on kamera masih sedikit kan? Ya, di sini baru Mbak Anita, Mbak Musa, kita, Intan Nur, Lintang, Nur Laila, nah, baru pada buka. Salasa, Tuti, yang lainnya masih off. Ini bagian dari pembinaan soft skill mahasiswa. Ya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi adab sebagai pembelajar harus dipegang teguh. Ya, adab untuk mencari ilmu sehingga ilmunya bisa didapat maksimal. Masih lebih dari separuh tidak on kamera. Oke, ini Ibu geser-geser dulu karena ini akan terekam nanti. Ya. Perkenalkan, saya Dwi Novitasari. Saya biasa dipanggil Bu Novi. Home base saya di keperawatan anestesi, tetapi saya mengajar farmasi juga untuk mata ajar biokimia dan imunologi. Kalian sudah ngambil imunologi belum? Semester 5 kalau tidak salah nanti ya. Untuk biokimia ini adalah kepakaran saya, S2 saya di biokimia, akan mengampu 8 kali untuk pembelajaran semester ini terkait dengan protein, lemak, karbohidrat. Nah, baik dari strukturalnya, proses pembentukannya, distribusi di dalam tubuhnya, sampai metabolismenya. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang struktur protein. Ya. Struktur protein itu meliputi penamaan asam amino. Di dunia itu asam amino banyak sekali, tetapi sebagai penyusun protein hanya ada 20 asam amino yang bisa digunakan untuk menyusun protein. Masih dikembangkan, masih perdebatan pakar, ada satu asam amino lagi, selena, tapi itu masih pro kontra. Apakah dia akan dimasukkan sebagai asam amino penyusun protein atau tidak. Berikutnya kita akan belajar dari ikatan yang menstabilkan protein. Jadi antar asam amino itu diikat, bonding ya, ada hidrogen bonding, kemudian ada sulfur dan sebagainya. Itu untuk membentuk polipeptida dengan struktur primer, kemudian nanti kalau sudah ada folding, ada pelipatan akan menjadi sekunder. Biasanya ini masih proenzim, dia belum bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian dengan penambahan gugus non asam amino, bisa penambahan kofaktor, penambahan logam, ya. Semakin kompleks lipatannya, scaffoldingnya akan membentuk yang namanya struktur tersier, bahkan sampai kuarterner. Ketika protein sudah mencapai struktur tersier dan kuarterner, biasanya dia akan berfungsi dengan optimalnya. Kalau itu protein sebagai hormon, dia akan berfungsi sebagai hormon yang baik. Contohnya insulin, itu adalah hormon yang disusun dari protein. Atau bisa juga protein di tubuh kita sebagai enzim, ya. Nah, nanti dia akan berfungsi dengan optimal pada
struktur tersier atau kuarternernya. Selanjutnya kita akan mempelajari denaturasi protein. Bagaimana pemecahan protein. Ya, nanti keluarnya protein akan menjadi NH3 ya. Kemudian ekspresinya bagaimana. Demikian untuk bahan kajian pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai materi, ada yang mau disampaikan dulu? Tidak? Kalau tidak ada? Tidak, Bu. Sudah siap dengan notulen ya? Ada buku, ada pulpennya. Saya share screen-nya. Untuk yang masih menyala mikrofonnya bisa dimatikan dulu. Mbak Ade Fitria, oke. Nanti kalau selama pembelajaran ada pertanyaan bisa langsung cut saja. Langsung diskusi tanya jawab, tidak perlu menunggu selesai. Ya, saya share screen dulu. Saya sudah membuat video pembelajarannya. Mari kita pahami bersama selama pemutaran video ini. Tadi saya sampaikan bila ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Kita mulai ya. Tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang apa itu asam amino, kemudian fungsi dari asam amino, strukturnya ada 3 gugus penyusun asam amino, kemudian asam amino yang akan membentuk polipeptida, apa saja ikatan penyusun protein tersebut, kemudian struktur dari polipeptida, struktur protein, serta terakhir kita akan membahas tentang denaturasi protein. Asam amino ini merupakan gugus organik, merupakan unit penyusun protein terkecil. Terdiri dari 3 gugus, yaitu gugus amin, gugus karboksilit, serta gugus R atau gugus residu. Ini gugus rantai samping. Telah ditemukan ratusan jenis asam amino di dunia, baik itu di mamalia, di tumbuhan, di bakteri, dan seterusnya. Tetapi hanya ada 20 asam amino saja yang mampu menyusun sebuah protein. Beberapa asam amino ini akan berubah setelah proses translasi, proses pembentukannya. Ini gugus dari asam amino. Tadi kita ingat ada grup amin dengan NH2 dengan H2N. Ini gugus amin. Ada nitrogennya. Kemudian ada gugus karboksilik, yaitu ada COOH-nya serta ada side chain atau gugus R-nya. Nah, side chain ini yang membedakan nama-nama dari setiap asam amino. Jadi R ini, gugus R ini bisa tersusun dari hanya hidrogen, hanya 1 atom saja, bisa ditambah oksigen, tambah sulfur, bahkan tambah gugus yang besar. Jadi rantai samping inilah yang menyebabkan nama-nama asam amino menjadi berbeda. Asam amino ini dibentuk dari apa saja tadi? Ada C, ada karbon, ada hidrogen, dan ada
nitrogen. Setiap sel tubuh ini bisa mengandung beberapa protein. Ya, bahkan dari sel saja di membran sel, ya, kemudian di intraselnya, di nukleusnya itu banyak protein di situ. Sekitar 3 bagian tubuh itu adalah protein. Asam amino dikategorikan ada yang esensial dan ada yang non-esensial. Makna dari esensial dan non-esensial bukan makna penting atau tidak penting ya, tetapi maknanya adalah apakah tubuh kita bisa memproduksi sendiri atau tidak. Disebut esensial apabila tubuh sel kita sendiri tidak bisa membentuk asam amino tersebut. Sedangkan non-esensial berarti tubuh kita mampu membentuk sendiri, melakukan biosintesis sendiri. Kita pelajari tentang fungsi dari asam amino. Fungsinya, baik asam aminonya dan turunannya, ini dapat membentuk contoh komponen lipid. Ya, komponen lipid salah satunya adalah fosfolipid. Ada asam amino namanya serin. Serin itu ada di fosfolipid. Kemudian ada glisin. Glisin ini salah satunya membentuk bile salt, garam empedu. Beberapa asam amino berfungsi juga sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter yaitu mediator kimia di dalam tubuh. Untuk komunikasi sel apa? Sel neuron satu dengan neuron yang berikutnya. Juga asam amino bisa membentuk hormon. Ingat kembali pembelajaran tentang hormon bahwa hormon bisa disusun oleh asam amino, protein, berarti dia soluble hormon. Kalau yang dari kolesterol, steroid, dia insoluble hormon. Kemudian asam amino penting dan kadang esensial, bisa sebagai penyusun dan komponen di dalam makanan, di dalam diet kita. Asam amino yang spesifik bisa menjadi prekursor metabolit lainnya. Jadi dia bisa dirubah menjadi hal lainnya. Ini pertukaran di dalam tubuh. Contoh, asam amino dalam proses gluconeogenesis, alanin. Ada banyak ya. Ini adalah asam amino yang bersifat glukogenik. Asam amino yang bisa dikonversi menjadi glukogenik, menjadi glukosa, penyusun glukosa. Contoh dari asam amino glukogenik ini dalam proses gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari bahan non-karbohidrat. Kapan kita melakukan ini? Saat kita dalam keadaan berpuasa, maknanya adalah sel kekurangan bahan bakar dari glukosa. Contohnya ada hidroksiprolin, ada serin, sistein, treonin, glisin. Ini bisa membentuk asam pirufat. Asam pirufat sendiri ini adalah produk dari glikolisis. Kemudian ada triptofan. Ini dapat menjadi alanin yang selanjutnya dapat dirubah menjadi asam pirufat. Ada tirosin. Tirosin ini bisa menjadi fumarat. Fumarat adalah produk yang terbentuk selama proses siklus Krebs. Kemudian ada isoleusin, metionin, valin. Ini bisa menjadi suksinil-CoA. Suksinil-CoA didapat dari mana? Ini juga dalam proses siklus Krebs. Ada histidin, ada prolin, ada glutamin, kemudian ada arginin. Ini menjadi alfa-ketoglutarat. Alfa-ketoglutarat ini sebagai ujung dan awal dari siklus Krebs. Alfa-ketoglutarat akan bereaksi dengan asetil-CoA untuk menjadi asam sitrat.
Kemudian di akhir reaksi, akhirnya akan terbentuk kembali alfa-ketoglutarate. Nah, itu adalah asam amino yang bisa dikonversi menjadi glukosa. Makanya disebut sebagai asam amino glukogenik, menjadi prekursor molekul metabolit lainnya. Kemudian ada juga asam amino yang membantu pada proses pembentukan nukleotida. Nukleotida apa saja? Masih ingat adenosin trifosfat? Nah, itu adalah bentuk nukleotida. Adenosin monofosfat, adenosin difosfat, ATP, ADP, ya, AMP. Apalagi selain adenosin ada guanosin monofosfat, difosfat, trifosfat. Adenosin, guanosin itu adalah turunan dari purin. Kalau begitu apa yang dari pirimidin? Ada urasil, ada timin, dan ada timin, urasil, sitidin. Ya. Nah, asam amino spesifik glutamin dan glutamat ini termasuk prekursor pembentuk nukleotida, biosintesis nukleotida baik dari jalur biasa maupun dari jalur salvage pathway. Kemudian proses asam amino non proteinogenik, yaitu asam amino yang tidak bisa dirubah menjadi protein, ini bisa berfungsi sebagai senyawa intermediat dalam sintesis maupun pemecahan asam amino proteinogenik dan berperan dalam siklus urea. Pemecahan asam amino proteinogenik ada apa? Yang gampang itu ada purin dan pirimidin. Kalau pirimidin, pemecahannya akan menghasilkan asam amino. Ada beta-alanin, kemudian beta-amino isobutirat. Nah, itu adalah protein. Beta-amino isobutirat itu non-proteinogenik. Ya, ini landscape-nya, gambaran yang singkat tentang fungsi dari asam amino. Yang pasti asam amino untuk memproduksi peptida. Ya, peptida, protein, jelas. Satu asam amino bergabung dengan satu asam amino akan menjadi dipeptida. Kalau banyak akan menjadi polipeptida. Polipeptida bisa membentuk struktur protein. Protein tambah komponen lipid, misal contohnya bisa menjadi fosfolipid. Nah, semakin berkembang. Ya, jadi asam amino bisa menjadi penyusun banyak hal. Selain tadi, yang asam amino non-proteinogenik bisa menjadi neurotransmitter. Contoh neurotransmitter yang terkenal ada glutamat, ada aspartat, apalagi glisin. Itu untuk komunikasi antar sel. Di situ ada yang bagian atas itu adalah akson, bagian bawahnya adalah dendrit. Ya, yang titik-titik itu adalah neurotransmitternya. Kemudian juga bisa sebagai prekursor dari ketoasid. Ada biogenik amin, nanti kita bahas belakangan. Glukosa, nukleotida, heme, ya, heme ini dalam hemoglobin. Juga membentuk kreatin. Kreatin ini terbentuk dari arginin. Kemudian bisa sebagai transport molekul. Mentransportkan apa? Grup NH2, grup amin. Berikutnya kita bahas tentang struktur. Asam amino utamanya memiliki gugus alfa amino. Atom karbon alfa ini sebagai chiral center. Ingat, atom C-alfa ini sebagai chiral center. Hanya glisin yang tidak memiliki chiral karena gugus R-nya hanya satu, yaitu hidrogen. Sebagian kecil lainnya asam amino adalah gugus beta amino. Contoh beta amino tadi pas degradasi dari pirimidin. Beta amino isobutirat itu sebagian minoritas saja. Gugus dari asam amino adalah beta amino. Mayoritas adalah
alfa amino. Terdapat 2 enantiomer yaitu L dan asam amino D. Left. Left itu L, sedangkan D adalah dextra. L itu kiri, D adalah dextra kanan. Enantiomer ini memiliki properti kimia yang sangat mirip, tetapi berbeda dalam rotasi polarisasinya. Kita pelajari bahwa L asam amino ini mayoritas lebih banyak ditemukan di dunia dibandingkan D asam amino. D asam amino bisa terdapat pada bakteri. Kalau kita belajar tentang proyeksi Fischer sentral, proyeksi Fischer itu seperti memandang di cerminnya. Digunakan untuk menunjukkan pusat chiral dari biomolekul. Biasanya gugus karbonik itu berada di atas. Kalau kita proyeksi Fischer ya, gugus karbonik itu COOH-nya adalah di atas, sedangkan L asam aminonya menunjukkan gugus aminnya, gugus yang ada NH2-nya itu berada di sebelah kiri. Untuk D asam amino, D dextra, berarti gugus aminnya berada di sebelah kanan. Paham ya sekarang? Jadi L dan D itu adalah left dan dextra. Left itu kiri karena gugus aminnya berada di kiri. Sedangkan D dextra, asam amino, berarti gugus aminnya berada di sebelah kanan. Ini kalau kita lihat menggunakan proyeksi Fischer. Sedangkan gugus R berada di mana? Berada di bawah. Yang atas apa? Ada gugus karbonik. Nah, supaya lebih jelas. Tengah ini adalah proyeksi cerminnya. Titik-titik itu adalah cerminnya. Disebut sebagai Fischer proyeksi. L di kiri, D di kanan. L di kiri kenapa? Karena ada NH3 di situ, ada gugus amin di situ, ada nitrogen di situ. Sedangkan D amin berarti ada nitrogen di sebelah kanan. Bagian atas adalah gugus karbonik, COOH-nya. Sedangkan bagian bawah adalah gugus R-nya. Yang saya mencari yang struktur protein tidak ketemu, ini ketemunya adalah asam laktat. Asam laktat ini adalah turunan derivat dari karbohidrat, yaitu dari asam pirufat. Ketika asam pirufat kekurangan oksigen, maka akan dikonversi menjadi asam laktat. Saya tidak menemukan contoh bagaimana proyeksi Fischer ini pada asam amino. Oke, bahas tentang L asam laktat, L-lactic acid. Ya, yang berbeda adalah spesifik rotasinya. Spesifik rotasi kalau L-lactat acid adalah plus 2,5 derajat. Banyak terdapat di mana? L-lactat acid ada di muscle, ada di otot, juga ada di darah. Sedangkan D-lactat acid ada banyak di produk susu coklat, di produk susu, keju, ya. Berbeda di spesifik rotasinya, yaitu negatif 2,5 derajat. Oke, dari yang kita bahas, ya, asam amino kalau tunggal maka disebut sebagai monopeptida. Ingat, asam amino yang tunggal adalah monopeptida. Apa saja tadi penyusunnya? Ada grup amin, ada side chain atau gugus R, dan gugus karboksi. Ya. Nah, ini 20 asam amino, ya, proteogenik, berarti yang bisa menyusun protein. Ada glisin, simbolnya tadi hanya dipakai 3 huruf pertama. Glisin, kita ambil gli atau G. Alanin, valin, leusin, isoleusin. Ini yang di warna biru ini adalah gugus amin dengan chiral centernya dan gugus karboksilik. Apa yang membedakan? Ada H, ada CH2,
ya ada C3H5 dan seterusnya, itu adalah rantai samping. Ya, jadi ada pertama, penambahan rantai samping alifatik. Ya, ada glisin, ada alanin, ada valin, leusin, dan isoleusin. Yang berikutnya ada tambah apa? Rantai sampingnya kita cek. Berikutnya ada penambahan rantai samping yang memiliki OH, hidroksilik. Ya, mempunyai grup hidroksilik, yaitu ada OH. Apa saja? Ada serin, ada treonin, juga ada tirosin. Selanjutnya, rantai R-nya memiliki atom sulfur. Ya, ada S-nya. Ya, ada SH. Ada apa saja? Ada sistein dan ada metionin. Selanjutnya ada mengandung gugus asam atau bahkan grup amidanya sendiri. Ada asam aspartat. Ada asam aspartat, ada asparagin, kemudian asam glutamat dan glutamin. Ini asam glutamat dan glutamin ini yang bisa membentuk purin dan pirimidin. Kemudian gugus R-nya yang mengandung basic group-nya. Contohnya adalah arginin, lisin, dan histidin. Arginin tadi bisa membentuk kreatin. Kreatin adalah gugus fosfat yang berenergi paling tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan ATP. Arginin juga prekursor hormon nitric oxide, nanti bisa dipelajari ya. Selanjutnya memiliki cincin aromatik. Gugus R-nya ada lingkaran aromatiknya. Ada histidin, ada penilalamin, alanin, kemudian ada tirosin, tritofan. Ini kalau kalian memperhatikan produk susu, ya, ibu-ibu muda itu dibombardir. Berikan anak Anda susu yang mengandung tirosin, tritofan karena akan meningkatkan kecerdasan. Ya, itu adalah branding iklan. Sebetulnya tirosin triptofan ini bisa diproduksi sendiri. Kemudian ada asam imuno, yaitu gugus asam amino prolin. Ada asam amino esensial, yaitu ada histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, kemudian ada triptofan, treonin, dan valin. Ini yang mayoritas kita harus dapat dari luar. Totali harus dapat dari luar, dari diet. Selanjutnya kita belajar tentang asam amino yang tidak mampu membentuk protein, yaitu asam amino non-proteogenik. Apa saja? Di sini ada ornitin, kemudian ada citrulline, ada L-dopa, dan selenocysteine. Dipercayai sekarang para ilmuwan sedang membuktikan apakah benar ataukah salah bahwa selenocysteine ini bisa menyusun protein atau tidak. Sementara kan hanya ada 20 asam amino yang bisa menyusun protein di dalam tubuh. Nah, kandidat ke-21 yang masih dalam tahap penelitian terus-menerus adalah selenocysteine. Kita pelajari masing-masing fungsinya. Asam amino ornitin ini merupakan analog dari bentukan dari lisin dengan rantai samping yang lebih pendek. Dia berfungsi mentransfer residu karbamoil ke citrulline. Ya, ini untuk menurunkan juga apa fungsi karbamoil ke citrulline dalam proses pembentukan purin. Ya, bisa ada transfer residu karbamoil fosfat
Nah, seperti itu contohnya. Juga berperan dalam siklus urea. Berikutnya adalah asam amino dopa. Ya, dopa ini adalah kepanjangan akronim, kepanjangan dari 3,4 dihidroksipenilalanine. Ini disintesis dari hidroksilasi tirosin, merupakan senyawa intermediate, senyawa antara dalam biosintesis katekolamin dan melanin. Digunakan di tatanan klinik untuk mengobati Parkinson disease. Apa saja sih katekolamin itu? Dibentuk dari tirosin. Tirosin akan dirubah menjadi dopa. Kemudian dopa ini akan dirubah menjadi dopamin. Ditambah apa lagi? Nah, menjadi apa lagi? Dopamin. Bisa selain itu menjadi norepinefrin, juga epinefrin. Itu adalah katekolamin. Ada juga fungsi lain dari protein, yaitu modifikasi protein post-translasi. Jadi beberapa subsekuen ya dari asam amino akan mengalami modifikasi post-translasi. Ini bertujuan tertentu. Ada proses asilasi, siklasi, glukosilasi, dan berbagai macamnya. Contoh, asilasi ya ketika grup alfa amino bebas pada N-terminus diblok oleh residu asil, maka itu proses asilasi. Proses siklasi, proses membentuk cincin spiral. Gugus C pada grup karboksilat terminal dapat mengalami siklasi menjadi gugus piroglutamat. Ada juga rantai samping serin dan arginin dapat saling terkait, akan membentuk oligosakarida. Ini dalam proses glukosilasi. Jadi serin dan asparagin ini bisa berperan dalam gluconeogenesis. Ada residu serin dan tirosin. Ini terkenal sekali, residu serin dan tirosin. Dia akan mampu mengalami fosforilasi. Kenapa serin dan tirosin? Karena dia mempunyai gugus fosfat. Banyak enzim yang katalisasinya menggunakan fosforilasi pada gugus ini. Enzim, kemudian reseptor, ya. Contoh reseptor pada sel B. Sel B ingat adalah sel imun yang bisa membentuk antibodi. Nah, aktivasi sel B, sel T itu juga fosforilasi pada residu serin dan tirosinnya. Kemudian ada residu aspartat dan histidin juga bisa mengalami fosforilasi. Gugus glutamat pada faktor koagulasi bisa mengalami karboksilasi. Ini berperan pada proses pembekuan darah. Kemudian ada modifikasi residu tirosin. Tirosin bisa menjadi iodin tirosin. Ada residu lisin, bisa mengalami asetilasi maupun kebalikannya, deasetilasi. Ini mengontrol aktivitas genetik dalam sel. Kemudian ada berbagai koenzim dan juga kofaktor yang melakukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen dengan siapa? Bisa dengan ubikuitin. Maka prosesnya disebut ubikuinasi. Kalau sudah ditempeli ubikuitin, maka terjadi degradasi protein atau pemecahan protein. Kemudian ada lisin, prolin pada kolagen bisa mengalami hidroksilasi supaya membentuk struktur yang lebih stabil. Residu sistein pada membran plasma bisa mengalami prenilasi, yaitu untuk menandai protein tertentu dalam membran sel. Bisa sebagai reseptor, kenapa? Maka harus ditandai. Kemudian bagian yang lainnya, asam amino bisa sebagai biogenik amin.
bahwa beberapa asam amino didegradasi melalui proses dekarboksilasi. Reaksi ini memberikan keuntungan terbentuknya biogenik amin. Beberapa biogenik amin mampu menjadi komponen biomolekul yang penting dalam tubuh. Contoh, asam aminonya namanya adalah serin. Ketika didegradasi menjadi biogenik amin, namanya adalah etanol amin. Fungsinya sebagai penyusun glutamat. Sistein, gugus aminnya adalah sisteinamin. Ini merupakan komponen dari koenzim A. Koenzim A ini berperan sebagai katalisator. Treonin, aminopropanolol, komponen dari vitamin B12. Aspartat ketika didegradasi bisa menjadi beta-alanin. Ini juga merupakan komponen dari koenzim A. Ada lagi contohnya glutamat. Ketika didegradasi, glutamat bisa menjadi Y-aminobutirat. Fungsinya sebagai neurotransmitter pembentuk GABA. Ada histidin. Histidin ini sebagai pembentuk histamin. Histamin itu adalah hormon. Ya, bisa sebagai mediator dan juga sebagai neurotransmitter. Asam aminonya dopa, gugus aminnya menjadi dopamin. Ini menjadi neurotransmitter. Kemudian ada 5-hidroksitriptofan. Ini menjadi serotonin, menjadi hormon. Fungsinya untuk mediator sebagai hormon tadi, dan seringnya menjadi neurotransmitter, neurohormon, neurotransmitter. Next, setelah kita belajar tentang monopeptida, kita akan belajar tentang polipeptida. Pertama, pelajari nomenklaturnya, cara penamaan dari peptida. Ada, tadi kita juga sudah bahas, ada N-terminus, ada C-terminus. Ujung N karena ada gugus aminnya. Ujung C karena ada gugus karboksinya, COO-nya. Nah, jadi ada aminoterminus. Kemudian residunya, residu 1, 2, 3, 4 ini adalah asam amino misal glisin, dengan lisin, dengan serin, dengan tirosin, tritofan, dan seterusnya. Ya, ada N-terminus sebelah kiri dan C-terminus sebelah kanan. Ada ikatan dari dua monopeptida, maka disebut sebagai dipeptida. Ikatan dari 3 monopeptida disebut tripeptida. Ikatan dari banyak peptida maka disebut polipeptida. Apakah polipeptida itu sebagai protein? Makna dari protein bahwa protein memiliki untaian polipeptida minimal 50 sampai 2000 asam amino. Jadi mereka berjajar-jajar. Dari setiap monopeptida bersatu nempel menjadi untaian polipeptida sampai akhirnya menjadi protein, ada banyak ikatan yang melekatkannya. Ikatan yang utama ada ikatan peptida, peptide bond. Berikutnya ada disulfida bridge, ada hidrogen bond, kemudian ada interaksi hidrofobik dan salt bridge. Kita pelajari yang pertama, ikatan peptida. Ikatan peptida merupakan ikatan yang terjalin antara dua asam amino, mengikat grup karboksilit alfa dengan grup amino alfa. Jadi grup C dengan grup N-nya. Dua peptida yang dihubungkan melalui ikatan peptida akan disebut
dipeptida. Contoh, serin memiliki grup amino bebas, sedangkan alanin memiliki grup karboksilat yang bebas. Ketika mereka bersatu dengan ikatan peptida, maka akan menjadi serin alanin. Ada disulfida bridge. Ini adalah menyatukan sulfur dengan sulfur. Jadi ada disulfida bridge. Di itu maknanya dua sulfur yang digabungkan. Jembatan disulfida ini terdapat dalam struktur protein tersier dan kuarterner. Contoh protein dengan jembatan disulfida adalah flavin dan hem. Flavin ini adalah turunan vitamin B. Hem ini ada di hemoglobin. Dibentuk dari ikatan SH yaitu sulfur hidrogen secara kovalen pada residu sistein melalui proses oksidasi. Kemudian ada hidrogen bond, ikatan hidrogen. Ini merupakan tipe spesial dari ikatan non-kovalen, tetapi penting dalam biokimia. Donor hidrogennya yaitu ada OH, NH, SH, ya, karena dia mempunyai H, akan berinteraksi dengan elektron bebas seperti ONS-nya. Ikatan hidrogen selain terdapat di protein juga sebagai apa? H2O yang membentuk water, air, dan banyak di DNA. Prinsipnya ini adalah ada ikatan hidrogen A mengikat H dan B itu tidak mempunyai H. Disebut asam apabila dia mampu mendonorkan H. Disebut basa apabila dia mampu menerima H. Ada aseptor, ada donor. Kemudian contoh ikatan hidrogen terdapat di air, kemudian protein, dan juga DNA. Utamanya ikatan hidrogen ini untuk melipat-lipat. Jadi ada di struktur sekunder, ya, melipat alpha helix dan beta sheet. Kemudian ada interaksi hidrofobik. Air merupakan pelarut yang sangat baik untuk ion dan zat yang mengandung ikatan polar. Ya. Zat yang mudah terlarut dalam air ini disebut polar atau hidrofilik. Sedangkan interaksi hidrofobik karena zat ini tidak mudah larut di dalam air, maka disebut non-polar atau hidrofobik. Ada salt bridge, yaitu interaksi antara grup yang bermuatan. Ini membentuk struktur biomolekular. Interaksi elektrostatistik antara grup dengan muatan oposisinya di dalam grupnya sendiri maupun dengan grup lain, maka disebut salt bridge. Hampir semua ikatan hidrogen tetapi memiliki jarak yang lebih luas. Ini memfasilitasi pengikatan molekul yang bermuatan. Next, kita berikutnya adalah membahas struktur protein. Ya, jadi untuk menjadi protein yang berfungsi, ada struktur pertamanya primer. Ya, setelah proses translasi itu adalah struktur primer. Nanti setelah dilipat-lipat menjadi struktur sekunder. Tambah gugus menjadi tersier. Tersier sudah bentuk 3 dimensi. Biar dia berfungsi, misal bisa tambah logam, ya, tambah non-protein, inorganik menjadi struktur kuarterner. Siap menjadi fungsi dari protein tersebut. Oh, contoh menjadi hormon, contoh menjadi kanal, menjadi channel, dan sebagainya. Kita pelajari struktur yang pertama, yaitu struktur primer. Aturannya mudah, karena ini hanya untaian dari berbagai asam amino yang diikat oleh ikatan peptida. Lurus saja, gampangnya begitu, ya. Belum ada banyak lipatan-lipatan, belum ada penambahan gugus-gugus lainnya. Strukturnya memanjang. Ingat, asam amino disingkat dalam 3 huruf. Ada tirosin, ada lisin, ada prolin. Tirosin
treonin, tyrosin, fenilalanin, glisin, dan arginin. Contohnya begitu. Ya, ini bisa banyak, 1, 2, sampai ratusan. Ya, ini adalah struktur primer. Biasanya merupakan protein di awal pembentukan. Jarang memiliki aktivitas biologis. Ini masih membutuhkan proses lebih lanjut agar dapat berfungsi. Ikatannya hanya satu, yaitu ikatan peptida. Berikutnya adalah struktur sekunder. Ini modifikasi dari struktur primer akan membentuk struktur sekunder. Di dunia, di tubuh kita, ada 2 bentukan struktur sekunder, yaitu beta sheet, alpha helix, satu lagi sih random coil. Ini kadang dicantumkan, kadang tidak. Ada beta sheet dan alpha helix. Keduanya, alpha helix dan beta sheet ini terbentuk karena adanya ikatan hidrogen antara hidrogen amin dari satu asam amino dengan oksigen karbonil. Oksigen karbosil dari asam amino yang sebelahnya atau yang kedua, bisa saja tidak sebelahnya ya. Misal asam amino nomor 1 dengan nomor 10, maka akan membentuk lipatan. Ini membentuk lipatan tertentu atau coil. Bentuk terbanyak dari struktur sekunder dalam tubuh adalah alpha helix. Contoh dari alpha helix. Yang pertama, kemudian yang kedua itu adalah beta chain. Yang lebih mudah tadi, ya, bagaimana alpha helix dan beta chain. Ini beta sheet yang melipat-lipat seperti kertas itu adalah beta sheet, sedangkan alpha helix yang dia melingkar coil. Ya. Nah, selanjutnya dari primer akan menjadi struktur sekunder agar bisa terus berfungsi, melanjutkan fungsi, yaitu membentuk struktur tersier. Struktur tersier ini gabungan, lebih kompleks dari struktur sekunder. Ya, ada alpha helix, ada beta sheet, ada random coil. Ya, ini membentuk 3 dimensi. Maka itu disebut sebagai struktur tersier. Struktur tersier terbentuk dari pelipatan struktur sekunder dalam bentuk 3 dimensi. Beberapa protein dapat aktif berfungsi dalam bentuk tersier ini, tapi beberapa yang lain masih bentuk inaktif. Dari struktur tersier terbentuk berbagai ikatan. Ternyata ada berbagai ikatan. Tadi kita sudah pelajari di awal. Ada disulfida bridge, ada salt bridge, ada interaksi hidrofobik, dan ikatan hidrogen. Yang terakhir adalah struktur quaterner. Ya, struktur quaterner bisa dari banyak struktur tersier. Satu struktur tersier, ternyata di sini contoh ini adalah bentuk dari hemoglobin ya. Ada 4 struktur tersier yang mereka berikatan akan membentuk struktur quaterner. Baru hemoglobin ini akan aktif, bisa berfungsi. Struktur quaterner ini merupakan bentuk paling kompleks. Komposisi struktur quaterner dari protein terbentuk dari berbagai polipeptida, membentuk protein aktif yang siap berfungsi. Bisa ditambahkan komponen inorganik seperti logam. Contohnya, kalau hemoglobin mempunyai 4 Fe. Ini juga contoh protein memiliki 4 struktur tersier dalam bentuk globin. Next, terakhir, ini adalah denaturasi protein. Denaturasi, proses degradasi, kerusakan protein, ya, terjadi ketika ada kerusakan ikatan pembentuk bodi proteinnya. Ada kerusakan pada ikatan peptidanya, ikatan hidrogennya, ikatan hidrofiliknya atau jembatan disulfida, salt bridge-nya. Nah, di situ ada kerusakan ikatan itu, maka akan terjadi denaturasi protein.
menyebabkan struktur protein berantakan, tidak terorganize, dan random. Apa penyebab denaturasi protein? Yang mudah, kalian melebus telur di situ banyak proteinnya. Karena apa? Pemanasan. Kemudian bisa karena pelarut organik. Contohnya adalah alkohol. Bisa deterjen, keasaman yang ekstrim. Cek saja, punya susu, kasih air dikit, jadi larutan susu. Kasih jeruk nipis, ya, keasaman yang ekstrim, maka akan terjadi kumpalan-kumpalan. Itu disebut terjadi denaturasi protein. Keasaman yang ekstrim kalau di tubuh kita ada di gastric juice. Juga karena substansi yang dapat menyebabkan denaturasi seperti adanya urea. Bentuk protein yang terdenaturasi biasanya memadat, koagulasi, memadat. Telur yang tadinya encer kita panaskan, terjadi denaturasi protein, maka telurnya menjadi padat. Protein dalam tubuh akan rusak pada suhu inti melebihi 41 derajat Celcius. Itu juga sudah batas atas sekali ya, ambang kehidupan 42 derajat Celcius. Lebih dari itu kita mati. Protein dalam tubuh akan rusak ketika pH arteri kurang dari 6,8 atau lebih dari 8,0. Itu adalah pH viabel kita hidup, walaupun itu sudah kurang dari 6 sampai 6,8 itu sudah asidosis. 8 itu sudah alkalosis, tapi itu masih rentang kita bisa hidup. Kemudian ikatan peptida dari protein diet dalam makanan ini akan terhidrolisis selama pemanasan saat pemasakan dan juga oleh aksi asam lambung. Ikatan peptida di telur akan rusak karena perebusan, karena digoreng, ya, sehingga terjadi pemadatan. Dan juga karena aksi asam lambung. Oke, begitu saja dari saya. Ingat selalu semangat belajar sepanjang hayat. Ingat subscribe ya. Kita akhiri. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sudah kita tonton bersama, apakah ada diskusi? Ada diskusi tidak? Menangkap dengan baik? Oke, kalau tidak ada, Ibu review sebentar. Saya, Bu, ingin bertanya, Bu. Ya. Gimana? Apa sih mekanisme kerja dari denaturasi protein itu sendiri, Bu? Terima kasih. Oke, Mbak Mugi ya. Tadi mekanisme denaturasi protein intinya merusak ikatan antar peptidanya dari unit-unit asam amino 1 dengan kedua dengan ketiga, nah itu dirusak ikatannya. Gitu. Ya. Ada lagi? Tidak, Ibu ingatkan kembali, Ibu review sebentar. Penyusun asam amino apa saja? Sebut 3 saja. Ada? Penyusun asam amino. Ada karbonnya. Kemudian ada? Nitrogen. Ada apa lagi? Nitrogen. Nah, sekarang fungsi asam amino, beri contoh. Fungsi asam amino. Bisa untuk membentuk, yang sedang kita bahas, bisa membentuk struktur protein. Apalagi? Bisa membentuk komponen Lipid. lipid. Apalagi?
Sebagai transmitter. Neurotransmitter, bukan neutron. Neutron itu elektronnya. Neurotransmitter. Terus apa lagi? Bisa untuk membentuk turunan karbohidrat. Ya, mereka bisa saling dikonversi. Ya, bisa saling dikonversi. Protein bisa jadi karbohidrat, protein bisa jadi lemak, lemak bisa jadi protein, bisa jadi karbohidrat. Ya, karbohidrat bisa jadi protein dan lemak. Ya, tergantung kondisi tubuh kita mau mempertukarkannya bagaimana. Ada kondisi yang menyertai. Contoh saat kita kelaparan. Kondisi kelaparan kita saat kita puasa misalnya tidak ada intake glukosa. Ya, jadi bisa memecah lemak, ya yang utama kalau kita punya cadangan lemak. Kalau cadangan lemak kita nggak ada, baru pecah protein. Protein dipertaruhkan terakhir karena banyak peran penting, ya, yang fungsi penting protein sehingga dia akan sebagai taruhan terakhir untuk membentuk karbohidrat ataupun lemak. Selanjutnya apa ya? Contoh asam amino proteogenik. Ada berapa jenis asam amino proteogenik yang bisa menyusun protein? Ada 20. Yang paling simpel apa? Yang paling simpel asam amino paling sederhana. Di mana gugus R-nya, rantai residunya adalah hanya H. Yaitu ada glisin, itu yang paling sederhana. Kemudian berikutnya, contoh lainnya ada Leusin, Bu. leusin, ada alanin, terus ada prolit, hidroksiprolin itu masih penyusun protein ya. Isoleusin, valin, arginin ya, histidin ada banyak. Ada 20 asam amino proteogenik. Di mana ini dibagi ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Esensial maknanya kita dapat dari luar tubuh, bisa dari diet kita. Ya, kita penuhi dari diet nabati dan hewani kita. Kalau asam amino non esensial maknanya adalah kita bisa memproduksi sendiri. Sekarang beri contoh asam amino esensial. Histidin, Histidin, isoleusin, isoleusin, Leusin, leusin, valin, leusin, ada lisin, ada metionin ya, ada valin, kemudian ada treonin, tryptophan, alanin ya. Oke, good. Selanjutnya contoh ikatan sekarang, ikatan pembentuk protein. Kemudian ada contoh ikatan pembentuk protein. ikatan peptida, tidak, Ikatan peptida, hidrogen bond bisa, terus jembatan disulfida antar sulfur, sulfur dengan sulfur disulfida. hidrofobik, Oke, interaksi hidrofobik. Kemudian ada jembatan garam atau salt bridge. Ya, good. Selanjutnya apa lagi? Tadi yang ditanyakan, bagaimana kita penyebab denaturasi protein apa saja? Yang bisa menyebabkan kerusakan protein? Pemanasan, keasaman, asam, dan keasaman yang ekstrim. keasaman yang ekstrim, terus pemanasan, apalagi
Substansi. Ada substansi lain, contohnya ada urea ya, ada arsenik, ada racun-racun gitu ya. Urea, arsenik itu kan bisa merusak protein. Pelarut organik ya. Alkohol bisa merusak protein. Oke, sampai sini kira-kira bagaimana kenalan dengan biokimianya? Bisa mengikuti? Alhamdulillah bisa, Bu. Bisa, Bu. Semoga bisa. Nanti bisa diputar video pembelajarannya. Untuk pertemuan sekarang, saya cukupkan dulu. Nah, saya agak running mengajarnya, karena saya sedang repot akreditasi. Bagaimana kalau jadwal kelas A besok, kan besok harusnya masih membahas tentang struktur protein ya. Bagaimana kalau kita pakai untuk pertemuan ketiga, yaitu biosintesis protein. Yang harusnya itu minggu depan, tanggal 21 September. Boleh nggak saya pakai pertemuan kelas A ya, besok jam 12.50. Kita gabung lagi kelasnya, tetapi membahas tentang biosintesis protein. Sepakat tidak? Boleh, Bu, boleh, Bu. Boleh, Bu. Takutnya malah ibu nggak bisa ngajar, cuma suruh nonton video doang gitu ya. Karena ini lagi running akreditasi prodi kalian ya. Terakhir di prodi terakhir akreditasi Fakultas Kesehatan, tinggal farmasi saja. Terima kasih atas pengertiannya. Untuk post-testnya bisa dilihat di Sekalsa. 7 hari pengerjaannya, Anda diberi kesempatan 3 kali mengerjakan. Ya, tunggu video dari Ibu sebelum mengerjakan ya, supaya kalian bisa mereview dulu materi ya, tidak asal nembak post-testnya ya. Begitu saja dari saya. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Oh iya, ingat siapa yang belum ada yang belum presensi? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah presensi semua. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.